Bicara tentang khilafiyah dan bid'ah, ini adalah bicara masalah yang sangat populer akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, kita bersyukur pada Allah dan jangan lupa selalu dan selalulah mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab orang yang paling banyak salawat nanti orang yang paling beruntung di hari kiamat. Bicara tentang khilafiyah dan bid'ah, ini adalah bicara masalah yang sangat populer akhir-akhir ini. Sebab kadang-kadang karena jauhnya kita dari ulama-ulama dan jauhnya kita dari masanya Rasul, sudah 1400 tahun. Kadang-kadang dengan kesibukan dunia dan memang dari kecil kita tidak digembleng dalam alat-alat untuk memahamkan ilmu agama seperti bahasa Arab, Al-Quran, hadis, tafsir, mustalah hadis dan lain-lain. Sehingga sulit kita memahamkan agama itu karena keterbatasan alat yang ada sama kita. Seperti kita mau kerja memperbaiki komputer. Kalau kita nggak punya alat, obeng nggak ada, apa-apa nggak ada, bagaimana kita mau kerja gitu? Membuka komputernya, membuka kotaknya aja nggak bisa, casingnya kita udah nggak bisa buka. Alat nggak ada. Mau pakai gigi susah. Nah, untuk memahamkan Quran tentu alatnya lebih banyak lagi daripada sekedar membongkar casing komputer misalnya. Khilafiyah, asal kata khilaf, khilaf itu berbeda pendapat. Dan ulama sudah menggaris bahwa berbeda pendapat itu yang boleh adalah orang alim. Misalnya sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab dengan Abu Musa al-Ash'ari itu berbeda pendapat. Beda pendapat mereka disebut khilaf, khilafiyah. Karena dua-duanya alim, dua-duanya hafiz Quran. Atau perbedaan pendapat antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu berbeda pendapat mereka, itu namanya khilaf. Karena sama-sama alim. Atau perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ini khilaf. Tapi kalau berbeda pendapat antara Tengku Zulkarnain dengan Ustadz Yusuf Mansur, itu bukan khilafiyah namanya. Itu salah satu salah atau dua-duanya salah. Khilaf adalah perbedaan pendapat yang didasarkan pada dalil-dalil yang kuat antara kedua orang yang berkhilaf itu. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Hambali berbeda pendapat, itu khilaf. Karena Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis, hafal Quran sejak umur 7 tahun, Imam Hambali hafal Quran sejak umur 9 tahun, dan hafal 1.000.000 hadis. Sama-sama mahir bahasa Arab, yang satu guru, yang satu murid lagi. Guru sama murid beda pendapat, khilaf. Khilafnya itu dalilnya sama, hadisnya sama, pahamnya beda. Kenapa paham beda? Karena hadis bahasa. Hadis itu bahasa. Betul. Hadis itu bilughati nabihi. Hadis itu dengan bahasa nabinya tentu. Karena ucapan nabinya. Setuju? Kalau bahasa pasti dipahamkan dengan ilmu bahasa. Kalau bahasa Arab namanya nahu, sorob, mantik, balaghah dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris ya grammar, structure, semantics, lexical dan macam-macam. Saya kasih contoh satu perbedaan yang disebut khilafiyah antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Hadisnya bunyinya begini. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini hadis sahih. La sholata, tidak ada solat
lijaril masjid, bagi orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid, illa fil masjid, kecuali sholatnya itu dilakukan dalam masjid. Jadi kalau di luar masjid tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya di sebelah masjid, kecuali sholatnya mesti di masjid. Itu terjemahannya. Maksud hadis ini mulai main ilmu nahunya, ilmu bahasa Arabnya main. La itu macam-macam, adalah nafi, adalah kamila, ya macam-macam lah itu. Nah, Imam Hambali mengartikan la itu la nafi, tidak sah. Salat orang yang rumahnya di dekat masjid, kalau tidak salatnya itu dilakukan di masjid, tidak sah. Wajib diulangi lagi di masjid. Karena lainnya itu la nafi, tidak ada, enggak ada. Tertolak. Dan itu kaidah bahasa Arab dari Rasulullah juga. Dari bahkan sebelum Rasul pun orang Arab mengetahui bahwa la itu artinya tidak laku. Imam Syafi'i memahamkan la-nya itu la kamila, la jamaliyah. Tidak sempurna salat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Sama, mengartikannya sama, pakai ilmu nahu yang sama. Cuman hukumnya beda. Yang satu bilang nggak sah, ulangi. Yang satu bilang sah, tapi nggak berpahala. Dan tidak ada satupun imam yang mengatakan boleh atau sama sholat di rumah sama di masjid pahalanya. Nggak ada satupun, karena hadisnya bilang la. Paham? Tiba-tiba kita yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang khilafiyah, kita bicara khilafiyah, menanggapi khilafiyah, orang yang berbeda pahamnya dengan kita, semuanya bid'ah masuk neraka. Nah, ini yang bahaya itu. Padahal Imam Syafi'i sama Imam Maliki sama Imam Hanafi, Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu murid sama guru. Dari mana mereka mengetahui ini? Ya dari hadis-hadis yang lain. Karena ada hadis-hadis lain yang mendukung itu. Kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, aku kepingin yang jadi imam orang lain. Kemudian aku tinggalkan sholat berjemaah. Aku suruh anak-anak ngumpulin kayu bakar. Kemudian ku datangi rumah orang yang nggak ke masjid. Ku bakar rumah orang itu semua yang nggak ke masjid itu. Wah, kata Imam Hambali nih, berarti sholat berjemaah itu hukumnya wajib. Karena Nabi mau membakar rumah orang yang nggak ke masjid. Imam Syafi'i bilang, itu ucapan Nabi. Kenyataannya Nabi nggak pernah bakar rumah. Betul nggak? Pernah Nabi bakar rumah? Enggak. Kan itu cuma ancaman. Kalau ngancam kan biasa. Sempet kau kawin sama janda itu, nggak kuanggap anak lagi kau. Tetap aja anaknya, buktinya lahir. Timang anak cucu sayang. Dan ini semua bisa dipahamkan oleh orang-orang alim. Nggak, bukan makanan kita itu. Nah, inilah Bapak, saudara-saudara yang dikatakan tentang khilaf itu. Jangan pernah mengatakan saya dengan Anda khilafiyah. Jangan. Nah, macam kunut subuh. Persoalan kunut itu seluruh ulama sepakat itu khilaf. Kenapa khilaf? Karena beda pendapat dengan dalil-dalil yang kuat antara empat imam. Kunut, empat-empatnya imam itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa kunut itu ada. Harus ditulis kunut, hukum kunut. Satu, sepakat. Empat madhab, kunut itu ada. Kedua, kunut yang disepakati oleh empat madhab itu adalah kunut nazilah. Kalau orang Islam dibunuh rame-rame, kita 5 waktu kunut nazilah. Satu, kunut nazilah sepakat empat madhab. Tidak ada khilaf. Dua, kunut witir. Karena kunut banyak, kunut witir. Kunut dalam sholat witir, 2 sepakat. Hanafi, Maliki sepakat,
kunut pada sholat witir, setiap malam kalau berkunut mesti pakai witir. Kalau setiap malam berwitir mesti pakai kunut pada rakaat terakhir. Witir itu tiap malam. Dan kalau witir mesti pakai kunut. Dua, Hanafi dengan Maliki sepakat. Ini Ustadz jangan cerita-cerita itu, jangan cerita imam, cerita Rasul. Ya yang mewakili Rasul yang 4 ini. Karena hadis Nabi belum ditulis, Quran belum ditulis, seperti ini belum. Yang 4 ini sudah membuat buku tentang ajaran Islam lengkap dari lahir sampai mati kitab fikihnya. Di dunia nggak ada kitab fikih selain yang 4 ini waktu itu. Oh langsung Quran belum ditulis, masih dihafal di otak. Oh langsung hadis, apalagi hadis, wong Quran aja belum ditulis kok. Quran cuma 1 di rumah Khalifah Utsman. Yang lain dihafal di otaknya ini ulama yang besar 4. 2 sepakat witir ada, kunut. 2 lagi sepakat witir itu pada kunut bulan Ramadan separuh akhir. Jadi kalau udah tanggal 15 Ramadan, kunut witir Ramadannya pakai apa? Witir Ramadannya pakai kunut. Itu yang sepakat Syafi'i dengan Imam Hambali. Yang kunut witir itu tidak mesti Ramadan tapi tiap malam, itu Hanafi dengan Maliki. Perbedaan ini disebut khilaf. Paham? Kunut nazilah sepakat, ittifaq sepakat, tidak ada khilaf. Tapi kunut witir 2 dengan 2 khilaf. Yang Hanafi dengan Maliki sepakat setiap witir ada kunut. Yang Syafi'i dengan Hambali sepakat separuh akhir Ramadan baru ada kunut witir. Ini sepakat, ini sama ini khilaf. Sekarang kunut subuh. Imam Syafi'i memajukan 3 dalil hadis sahih. Baihaqi, Daruqutni dan Hakim. Sahih ya hadisnya. Anna Rasulullah SAW lam yazalu yaqnut fi subhi hatta faraqad dunia. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah tinggal kunut dalam subuhnya sampai meninggalkan dunia ini, yaitu wafat. Sahih 3. Daruqutni, Baihaqi dan Hakim. Yang 3 ini enggak ngambil hadis ini. Yang 3 ini bilang kunut subuh tidak sunnat. Artinya ditinggalkan tidak membuat cacat sholat. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan kunut subuh bid'ah, yang melakukannya masuk neraka. Itu nggak ada. Tapi tidak mengamalkan kunut 3. Yang mengamalkan kunut subuh 1. 3 ini dengan 1 ini namanya khilaf. Yang 3 ini sepakat kunut subuh tidak sunat. Yang 1 ini khilaf bahwa kunut subuh itu berdasarkan 3 hadis sahih. Alhamdulillah tidak ada satupun yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah dari ulama besar. Entahlah kalau Bejo bin Udin dari Tangerang bilang bid'ah, itu tidak masuk hitungan. Nah itu tentang khilafiyah. Persoalan khilafiyah nggak bisa diselesaikan kecuali dengan dada yang lapang. Kata Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah ini guru besarnya Wahabi Salafi, nggak ada lebih besar dari dia dalam urusan Wahabi Salafi. Dia yang paling gede. Nomor 2 Ibnu Qayyim, nomor 3 Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu murid Ibnu Taimiyah dalam hal ilmu tafsir. Dalam hal ilmu fikih beliau bermadhab Syafi'i. Maka kitab fikih Ibnu Katsir itu namanya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Karena beliau bermadhab Syafi'i. Berkunut subuh sampai mati itu. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatwa Al-Kubra? Kalau imamnya berkunut subuh, maka makmumnya mesti mengikuti imamnya berkunut subuh. Kalau imamnya tidak berkunut subuh, maka makmumnya boleh berkunut subuh, boleh tidak berkunut subuh. Kayak di Madinah sekarang ini mereka tidak berkunut subuh, tapi imamnya memberi kesempatan lama berdiri untuk makmumnya berkunut subuh. Ini namanya khilaf. Banyak tapi nggak mungkin dibuka semua. Nah bid'ah, apakah bid'ah?
Bid'ah asal katanya bada'ah, badi', membuat sesuatu tanpa contoh terlebih dahulu. Kalau membuat sesuatu yang nggak ada contohnya sebelumnya, baru gitu, inovasi baru yang sebelumnya nggak ada, itu namanya bid'ah. Misalnya handphone itu kan sebelumnya nggak ada kan, mesti pakai wire, ya kan? Nah, tiba-tiba muncul benda yang bisa telepon dari Amerika ke Indonesia nggak pakai wire, ini namanya bid'ah. Benda yang bid'ah. Siapakah yang pertama kali melakukan bid'ah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tanya siapakah ahli bid'ah? Jawabnya siapa? Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi secara bid'ah. Hebatnya Allah menciptakan manusia 6 miliar, nggak ada yang mukanya sama. Ada yang sama? Muka dia sama muka saya sama nggak? Beda. Ganteng mana? Inilah bid'ah itu. Allah ciptakan jari tangan manusia, sidik jari. 6 miliar manusia, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Apa namanya itu? Bid'ah. Yang hebat sekarang biji mata. Difoto, cepret, ternyata 6 miliar manusia, nggak ada yang biji matanya serupa. Apa namanya itu? Bid'ah. Bid'ah. Jadi siapakah ahli bid'ah? Allah ahli bid'ah. Manusia? Ada, tapi pakai kriteria. Bid'ah dalam pengertian bahasa sesuatu yang baru tanpa contoh. Itu secara bahasa, secara lughah. Secara syar'i, bid'ah adalah membuat amalan ibadah mahdhah yang baru, yang sebelumnya nggak ada contoh dari Nabi atau sahabat. Sahabat harus ikut. Bukan Nabi saja, sahabat. Kenapa? Karena sunnah Nabi 3. Sunnah Nabi berapa? 3. Perkataan Nabi, itu tentu Nabi. Perbuatan Nabi, itu tentu Nabi. Diamnya Nabi, perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan sahabat. Sahabat adu jangkrik, Nabi bilang jangan, haram. Kamu nanti di akhirat diadu juga kayak jangkrik itu. Haram. Diamnya Nabi, nengok sahabat makan daging dop, kadal padang pasir. Nabi diam aja. Dikasih Nabi sepiring. Saya nggak biasa makan. Nggak biasa, nggak. Dia habisin sama sahabat. Nabi diam aja. Berarti dop boleh apa nggak? Perbuatan siapa? Sahabat. Kenapa dibiarin Nabi? Karena halal. Kalau haram, pasti dilarang. Jadi takrir itu 3. Perbuatan sahabat atau perkataan sahabat, Nabi diem. Berarti betul. Jadi nggak boleh membicarakan sunnah kalau nggak sahabat diikutkan. Kalau dia cuma saya mau ikut Nabi saja, berarti dia cuma pakai 2. Perbuatan Nabi dan perkataan. Apalagi kalau dia bilang, saya hanya mau melakukan amal yang Nabi buat. Kalau Nabi nggak pernah buat, saya nggak mau buat. Berarti dia hanya mengamalkan 1/3 sunnah. Perbuatan Nabi saja. Sebab ada satu perbuatan sunnah yang Nabi nggak pernah buat, tapi Nabi nyuruh. Nabi nyuruh. Kata Nabi, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Puasanya berselang-seling hari. Nabi pernah nggak puasa Nabi Daud? Oh, sampai wafat nggak pernah. Yang mengamalkannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sahabat yang lain pun nggak. Apakah puasa Nabi Daud itu sunnah Rasul? Iya, karena Nabi mengatakan qaul puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud. Apakah puasa Nabi Daud sunnah? Iya. Sunnah karena Nabi bicara. Apakah sunnah puasa Nabi Daud itu dilakukan oleh Nabi? Tidak. Siapa yang melakukannya? Sahabat. Sahabat di sunnah.
Salah satu perbuatan sahabat yang Nabi nggak buat, puasa Nabi Daud. Yang kedua wiritan. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seorang sahabat mendengar sahabat lain baca qul huwallah, diulang-ulang, diwirid-wiridkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai dari habis sampai subuh. Berapa ribu kali itu. Wa innahu yataqalluha. Sahabat ini anggap enteng, anggap remeh dengan perbuatan kawannya itu. Satu malam kulhu tok aja kayak nggak ada amalan lain. Quran 114 surat kok yang dibaca kulhu tok aja, remeh. Wa innahu yataqalluha, dianggap remeh. Falamma asbaha, ketika selesai sholat subuh, jaa ilan nabi, sahabat yang anggap remeh ini mendatangi Nabi. Fadzakaru dzalika lahu, diadukanlah perbuatan sahabat yang mewirid-wiridkan kulhu itu. Ya Rasul, tadi malam si anu baca kulhu wirid-wiritan dari habis isya sampai subuh. Nabi nggak buat, Nabi nggak pernah wirid kulhu, Nabi nggak pernah nyuruh wirid kulhu, bid'ah. Baru ini, amalan baru, bid'ah ini. Diaduin sama sahabat, diaduin supaya sahabat ini yang melakukan wirid kulhu dimarahi sama Rasul atau dilarang. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menguasai nyawaku, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya satu kulhu yang dibaca oleh kawanmu tadi malam itu sederajat pahalanya dengan sepertiga Al-Qur'an. Lah kalau satu malam 1000 kali berapa kali khatam Quran? Enggak Nabi bilang, "Wih, la talah, bid'ah dolalah, finnar." Enggak ada dibilang Nabi gitu. Itu hadis Bukhari ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Boleh dibaca dalam kitab Sarohnya Dalilul Falihin 4 jilid. Itu Imam Qastalani dikatakan di situ bagaimana, siapa namanya pun ada. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang membaca kulhu itu namanya si ini, ada semua jelas. Ya, kitab Riyadhus Shalihin itu cuma 2 jilid, boleh beli, letakkan di pustaka kita. Udah ada terjemahannya, baca. Makanya sekarang ada orang wiritan, kalau di Medan wiritan kulhu biasa itu. Kulhu Allah 1000 kali biasa, kulhu Allah 100 kali biasa. Tiap malam Jumat yasinan, yasin diulang-ulang seumur hidup setiap malam Jumat, namanya wirid itu. Wirid itu artinya yurad diduha, diulang-ulang. Wirid itu artinya ngulang-ulang. Datang dia enggak, wirid itu bahasa Inggris, artinya kami baca. Loh, kapan pula sahabat ngerti bahasa Inggris? Ini bukan James Bond. Wirid ini bahasa Arab. Ah, ini tentang bid'ah ini. Kenapa sekarang ada pendapat mengatakan bid'ah hanya satu, semua masuk neraka? Sekarang sudah enggak. Sekarang Syekh Jamil Jino, Soleh Fauzan, dan beberapa guru-guru di sini seperti Abdul Hakim Abdad yang dari kelompok Wahabi Salafi mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi 2. Ya. Satu, ada masih SMS-nya sama saya ini, kemarin masuk dari Agus katanya nanya. Bid'ah terbagi 2, satu bid'ah syar'i. Ini haram semua masuk neraka karena melawan syariat Islam. Yang kedua bid'ah teknologi. Bid'ah teknologi halal. Seperti TV, kulkas, LG. Saya jawab begini. Itu berdasarkan hadis riwayat siapa? Bid'ah syar'i masuk neraka, bid'ah teknologi boleh. Itu hadis riwayat siapa? Imam Muslim, Bukhari atau Daraqutni? Seingat saya sahabat nggak ngerti bahasa Arabnya teknologi. Dia nggak jawab sampai sekarang tuh. Dari mana dia tahu bid'ah terbagi 2? Syar'i dan teknologi. Hadisnya mana? Imam Syafi'i dalam hadis Daraqutni mengatakan bid'ah dibagi 2. Yang satu bid'ah mahmudah. Yang kedua bid'ah mazmumah.
Bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, berpahala mengamalkannya. Bid'ah mahmudah, mazmumah adalah bid'ah yang berdosa melakukannya. Apakah bid'ah mahmudah yang tidak melanggar garis dasar ajaran Islam? Misalnya, zaman Nabi Al-Quran ini kan ditulis, tapi kan sederhana, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Jadi nggak ada a, i, u, nggak ada an, in, un, nggak ada itu. To sama zo sama-sama nggak punya titik. Fa sama qaf sama-sama nggak punya titik. Yang hajab nun, ta, ba sama sa serupa saja, orang nggak ada titiknya, gitu aja. Ha, jim sama kha sama aja, gitu, nggak ada titiknya. Bisa bacanya nggak kira-kira? Tidak. Saya simpen di Quran ini. Ini masih ada Qurannya di sini. Quran zaman Sayyidina Utsman. Saya yakin satu ruangan ini nggak ada yang bisa baca sebaris saja, nggak bisa. Ada, saya simpen. Sayang sekali, yang harusnya bisa diambil dengan laptop harusnya. Tapi sekali lagi insya Allah saya akan bawa pakai laptop ya, kalau laptopnya bagus. Nah, udah bagus. Nah, ambil surah Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Nah, itu bid'ah mahmudah kata Imam Syafi'i. Nah, ada yang mengatakan nggak ada. Pokoknya kalau amal ibadah dalam Islam, kalau yang baru semua bid'ah masuk neraka. Contohnya apa? Maulid Nabi. Nabi nggak pernah maulidan. Kalau maulid masuk neraka. Isra Mi'raj masuk neraka. Nuzul Quran masuk neraka. Nisfu Sa'ban masuk neraka. Walimatus safar mau naik haji ke Duri masuk neraka. Pulang haji syukuran masuk neraka. Tahlilan tempat orang mati masuk neraka. Terus zikir berjemaah habis sholat masuk neraka. Doa berjemaah masuk neraka. Doa angkat tangan masuk neraka. Pokoknya neraka penuh. Terus yang masuk surga apa? Jadi amal Islam tinggal apa? Ya tinggal sholat 5 waktu, tambah sholat ba'diyah qobliyah, tambah sholat witir, tambah sholat tahajud. Sholat tasbih masuk neraka. Sholat tobat masuk neraka. Puasa Ramadan sama puasa 6 Senin Kemis. Puasa Syawal udah. Yang lain puasa Rajab masuk neraka. Puasa Sya'ban masuk neraka. Umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali masuk neraka. Haji 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena Nabi haji cuma masuk neraka. Waduh, kalau begitu ya masuk surga cuma Nabi sama Allah Subhanahu wa taala aja lah. Apa-apaan ini ceritanya? Kami punya dalil Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Lihat tuh. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, pegang erat, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Itulah dia. Mana artinya? Enggak ngertinya orang ini bahasa Arab. Nah, itu. Itu apa yang itu? A-nya kecil lagi itu. Dari mulai situ, ya, sampai hukumannya. Ya, tebelin, gedein. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya jangan Golkar, Demokrat aja. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jelas. Katanya agama ini cuma 2. Yang disuruh dan yang dilarang. Udah. Kalau disuruh Nabi amalkan. Itu berarti sunnah. Kalau dilarang Nabi tinggalkan. Berarti bid'ah. Sekarang saya tanya. Maulid Nabi ada disuruh nggak? Tidak. Ada dilarang nggak? Tidak. Masuk bid'ah apa masuk sunnah? Bid'ah kedua. Kalau orang cerdas. Ayat ini bukan untuk orang bodoh, ayat ini untuk ulama. Kalau kita cuma mengartikan 2, disuruh kerjakan, ditinggal, larang, ditinggalkan. Tapi kalau ulama mengartikan ini 3. Yang disuruh kerjakan, yang dilarang tinggalkan.
Yang nggak disuruh nggak dilarang? Dikaji kembali. Yang nggak disuruh nggak dilarang boleh. Gimana? Nggak disuruh nggak dilarang apa? Makan durian disuruh apa nggak? Dilarang apa nggak? Boleh. Zikir la ilaha illallah 1000 kali tiap hari disuruh nggak? Dilarang nggak? Boleh? Boleh. Nggak bid'ah. Itu 3. Ada yang nggak diomong di tengah-tengah. Dilarang, disuruh, dan tidak dilarang, tidak disuruh. Hukumnya dari situ ada 5. Hukumnya dari ayat itu. Yang disuruh 2. Pertama yang disuruh itu wajib. Sholat, puasa Ramadan. Betul? Yang kedua yang disuruh itu sunat. Betul? Baca Quran, zikir pagi petang, sholawat Nabi, potong kuku, potong kumis, piara jenggot. Nah, udah. Yang dilarang 2. Haram, berzina, mabok, mencuri. Dan ada yang dilarang itu makruh. Makan jengkol, makan bawang mentah, ya. Lihat kemaluan istri. Lihat kemaluan istri itu makruh. Kalau gitu lihat kemaluan istri orang. Itu haram. Udah 4 ya? Udah 4 kan? Yang dilarang 2, yang disuruh 2. Satu lagi. Tidak dilarang, tidak disuruh. Namanya mubah. Ayat itu memberi penjelasan kepada ulama ada 5 hukum. Kok tiba-tiba dia bilang sunnah atau bid'ah? Kau pilih mana? Saya pilih tengah-tengah. PKI. Wah, kok enak banget. Ayat ini banyak. Oke. Salah satunya yang diperintahkan Allah, tetapi kalau dikerjakan berpahala, yang ditinggalkan atau dibuat bid'ah baru tidak masuk neraka adalah surah Haji, surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat 37, ayat 27. Ayat 27. Wa'adzim fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Ya Ibrahim. Tadi udah lewat. Ibrahim. Ayat 27. Cepat. Cup. Cekik. Bukan. Al-Hajj kok Ibrahim. Al-Hajj kok Ibrahim. Al-Hajj itu surah 22. Ayat 27. Dan serulah manusia mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan naik onta kurus. Saya tanya sekarang. Naik haji kendaraannya apa yang dibolehkan dalam Quran? Jalan kaki naik onta. Jalan kaki dan naik onta. Coba. Ayo seberangi Selat Malaka naik onta. Kurus lagi. Ada yang naik haji naik onta kurus nyebrang Selat Malaka ada? Tapi naik haji cuma boleh 2 kendaraan. Betul nggak? Siapa yang bilang? Allah. Quran yang bilang. Betul. Nah, kalau kita naik kapal terbang, bid'ah apa enggak? Bid'ah. Masuk neraka? Batukmu. Jelas kan? Naik haji itu Quran yang bilang itu cuma naik kaki atau naik onta gemuk aja nggak boleh. Ayo apa enggak sialan itu? Ini membuktikan bahwa tidak semua bid'ah itu dolalah. Membuat Quran bertitik, berbaris, 30 juz, dicetak lagi pakai percetakan, tintanya tinta Cina, enggak masuk neraka. Nabi buta huruf, Quran main hafal semua, kita belajar Iqra. Belajar Iqra. Kapan Nabi nyuruh belajarlah kamu baca Quran pakai metode Iqra?
baba oh kok namanya kok bata tata baba tata bata kok merek sepatu kok. Ini pun bid'ah. Tapi apakah bid'ah ini masuk neraka? Oh, itu tidak ibadah itu, Pak. Bukan ibadah itu. Emang iya belajar Quran bukan ibadah? Belajar baca Quran ibadah apa enggak? Ibadah. Naik haji ibadah apa enggak? Ibadah. Khutbah Jumat. Nabi mengatakan khutbah Jumat itu bahasa Arab. Sahabat imam yang 4 mengatakan tidak sah khutbah Jumat tidak pakai bahasa Arab. Enggak sah. Tidak sah. Oleh karena itulah maka seluruh dunia khutbahnya itu pakai bahasa Arab. Hanafi, Maliki itu tidak ada toleransi. Dari awal sampai habis Arab semua. Barakallahu, ngerti nggak ngerti, mampuslah kau. Sepakat dua. Yang dua lagi Syafi'i dengan Hambali mengatakan yang wajib bahasa Arab rukun-rukunnya saja. Alhamdulillah bahasa Arab. Segala puji bagi Allah. Nggak boleh bahasa Jawa. Baru salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu nggak boleh bahasa Sunda. Baru membaca Quran satu ayat, itu nggak boleh pakai bahasa Cina. Nggak boleh. Lalu yang keempat, mendoakan kaum muslimin wal muslimat. 4 ini rukun. Nah sekarang saya tanya, di LG ini khutbah pakai bahasa apa? Campur. Bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bid'ah apa enggak? Bid'ah. Bid'ah. Masuk neraka apa enggak? Kalau masuk neraka, marilah kita ramai-ramai masuk neraka. Nah inilah sekedar dulu, saya pikir sudah 5:30 tentang bid'ah dan khilafiyah itu. Ya, jangan bicara ini bid'ah ini khilaf kalau kita enggak ahlinya. Nanti akhirnya semua bid'ah. Yang lucu Radio Roja memperingati Nabi lahir bid'ah, memperingati Nabi wafat bid'ah, memperingati orang tua kita wafat setahun, 2 tahun, 3 tahun masuk neraka bid'ah, dolalah. Giliran Nasiruddin Albani kemarin diperingati wafatnya Syekh Nasiruddin Albani di Radio Roja. Loh, giliran Albani bagaimana? Oh ini lain, ini khusus, boleh. Kalau gini agama keriting lah kita. Keriting. Nggak cikrak lagi agama ini. Nah begitulah kira-kira. Silakan yang mau berdiskusi. Terima kasih. Demikian telah kita sama-sama simak bersama. Kemudian Ustaz, ini ada titipan pertanyaan pada saya pertama kali. Saya berdosa kalau tidak sampaikan walaupun sudah diterangkan. Dalam hadis Irbad bin Sariyah disebutkan Rasulullah memberi nasihat agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada pemimpin walau seorang budak. Barang siapa masih hidup bakal menyaksikan banyak perselisihan, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang lurus. Gigitlah dengan gerahammu, jauhilah olehmu perkara baru dalam agama, karena semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Mizi dalam Arba'in Nawawi. Pertanyaannya, lantas adakah bid'ah hasanah dan sayyi'ah? Adakah dalil sahihnya? Tadi yang Ustaz terangkan mahmudah dan mazmumah. Ini hasanah dan sayyi'ah. Iya, kalau yang mahmudah pasti hasanah. Kalau yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya pasti itu bagus, betul. Kalau yang dicela mazmumah, yang dicela oleh Allah dan Rasulnya pasti sayyi'at, pasti berdosa, pasti enggak bagus. Adakah dalilnya? Ada hadisnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hadis sahih Muslim. Barang siapa mencontohkan satu perbuatan yang bagus dan ditiru oleh banyak orang, maka seluruh pahala orang yang meniru kebaikan itu akan diberikan pahalanya sama yang mencontohkan pertama. Barang siapa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa mencontohkan contoh yang sayyi'at, sunnah yang sayyi'at,
falahu wizruha wa wizru man tabi'aha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Maka seluruh dosa yang mengikutinya akan diberikan kepada yang mencontohkan pertama itu tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Nah, di dalam hadis lain, itu hadis Muslim, tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya. Dalam hadis lain lagi, orang yang pertama kali membunuh adalah Qabil, anak Nabi Adam. Maka karena dia mencontohkan pembunuhan pertama, seluruh pembunuh sedunia nyetor dosa sama dia. Hadis sahih, ada di buku saya ini. Nah, ini mesti dipahami dalil kalau dia nanya dalil. Dan di dalam situ dibilang situ, barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baru yang diharamkan. Coba baca itu. Sunatul Khulafaur Rasyidin, terus barang akan muncul setelah itu perbuatan yang barang siapa yang masih hidup bakal menyaksikan banyak perselisihan, maka peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus. Gigit dengan geraham. Dengan gerahammu, jauhilah olehmu perkara baru dalam agama, karena semua bid'ah itu sesat. Perkara baru dalam agama, karena semua bid'ah itu sesat. Ada di situ. Sudah. Kemudian dalil yang dikatakan sunnah Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab membuat sholat tarawih 20. Betul? Tambah 3 witir, betul? Ya. Kalau begitu, tarawih 20 rakaat itu bid'ah atau sunnah? Bid'ah. Sunnah, dibuat oleh Khulafaur Rasyidin. Dibuat oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi, kok inti tetap bertahan dengan 8, tambah 3, 11. Gigitlah dengan gerahammu. Yang membuat azan Jumat 2 kali adalah Sayyidina Utsman. Itu azan 2 kali sunnah apa bid'ah? Sunnah. Sunnah bid'ah hasanah atau sunnah sayyi'at? Hasanah. Gigit dengan gerahammu. Kenapa di LG azannya sekali? Menghemat waktu, Ustaz. Menghemat waktu, tapi membuang sunnah. Ayo. Paham? Ternyata habis sholat masih ada waktu tidur-tidur. Lebih penting tidur daripada dengar azan. Padahal kata Rasul, barang siapa mendengar azan, mengulangi azan itu dan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah habis azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu wajib kuberi syafaat di hari kiamat. Doa itu hilang satu. Hilang kesempatan satu mendapat syafaat Nabi di hari kiamat yang wajib untuk kita. Gara-gara kepingin tidur. Gara-gara lebih pandai dari Khulafaur Rasyidin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, yang lain. Maaf Ustaz, ada titipan satu lagi. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku berjihad karena jihad adalah bagian dari ibadah. Lalu kemudian mereka melakukan jihad. Salah satunya dengan bom bunuh diri. Atau dengan berjihad tapi yang dibomnya bangsa sendiri. Yang seperti itu bagaimana Ustaz? Ngebom orang Islam itu dosa paling besar setelah syirik dan durhaka. Membunuh orang Islam dosa paling besar setelah syirik dan durhaka pada orang tua. Membunuh manusia yang tidak Islam tanpa perang atau tanpa sebab, misalnya menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang membunuh misalnya, tanpa hak ya, itu dosanya seperti membunuh manusia seluruh dunia, 6 miliar manusia. Jadi bom bunuh diri itu hanya boleh di daerah yang perang, Darul Harbi, misalnya Afghanistan dan Irak. Itu pun yang dibom tenteranya Israel, bukan orang lagi sholat di masjid dibom. Apa urusannya perang sama Amerika di Afghanistan kok yang dibom orang lagi sholat? Ya, karena yang lagi sholat itu juga kemarin saya lihat makan malam bersama orang-orang Amerika. Loh, makan malam sama orang Amerika dibom. Seperti yang dibikin di JW Marriott itu. Wah, matilah satu bule 8 orang Islam. Nah, yang membunuh itu mujahid atau mujahad? Mujahad. Tapi kenapa mereka merasa tidak menyesal membunuh itu? Seperti Amrozi, Imam Samudra membunuh di Bali 200 orang, ternyata yang paling banyak mati adalah orang Islam. Mereka nggak menyesal karena dianggap orang Islam yang mati itu ahli bid'ah, penduduk neraka. Nggak usah disesali, syukur berkurang ahli bid'ah di atas dunia ini. Itu maka mereka nggak menyesal.
Makanya kalian kalau kalian anggap kami ini semua ahli bid'ah, besok kalian kalau Tengku Zulkarnain mati, itu yang musuh sama saya senang tuh, alhamdulillah. Bukan innalillahi itu. Berkurang satu ahli bid'ah. Ada hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Bukhari. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak. Ini salah terjemah ini. Di sini laisa alaihi amruna. Laisa alaihi amruna. Amar itu artinya perintah. Kalau pakai alaihi amruna, ala itu artinya bukan perintah Nabi atas perbuatan itu, tapi barang siapa yang melakukan amal yang tidak dikuasai amalan itu, amalnya ditolak. Jadi amar ditambah ala itu artinya menguasai. Siapa beramal tidak menguasai amal yang diamalkannya itu, maka amalnya itu ditolak. Sholat subuh nggak tahu syarat rukun, habis wudu keluar dari kamar mandi ditutup pakai tangan gini, baru pakai sarung, baru sholatnya ditolak karena wudhunya sudah batal karena megang kemalu. Maksud hadis itu begitu, tapi orang Wahabi Salafi mengartikannya barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintah atas amalan itu, maka amalan itu ditolak. Loh kok jadi sebodoh itu? Ini bahasa Arab. Seluruh orang yang tahu nahu mengerti bahwa arti ala ditambah amar itu artinya menguasai, bukan perintah atasnya itu. Paham? Maka kok jadi sebodoh gitu? Orang yang awam yang nggak ngerti bahasa Arab ketipu. Tapi orang yang tahu nahu, loh, fatal sekali kesalahan ini. Ini kesalahan yang fatal dalam menerjemahkan bahasa Arab. Paham? Yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi menyinggung masalah sholat Jumat. Tempo hari masalah ada khotib itu yang bilang seperti ini Pak. Barang siapa yang tidur tidak mendengarkan sholat Jumat, itu sholat Jumatnya tidak sah. Tidurnya itu yang bagaimana itu saya masih, karena saya pernah dengar ada yang tidurnya itu nggak membatalkan, ada yang membatalkan itu loh. Begini. Terus satu lagi Pak. Nanti saya lupa. Oh iya. Sholat Jumat itu mengganti zuhur. Orang yang sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur. Zuhur 4 rakaat, betul. Jumat itu cuma 2 rakaat, betul. Kan kurang 2 kan? Dari mana yang 2 lagi? 2 lagi itu khutbah. Jadi kalau ada orang sholat Jumat tidur dia nggak dengar khutbah, maka sholat Jumatnya itu tak cukup untuk menutupi sholat zuhurnya itu. Karena kurang 2 rakaat. 2 rakaatnya itu di khutbahnya itu. Dari situ ulama itu mengambil hukum. Yang lain, baru yang nomor 2. Yang nomor 2 Pak, ini kan tadi bicara masalah yang bom bunuh diri itu ya. Sekarang jadi kesannya itu menyudutkan Islam terus itu Pak ya. Nah, memang yang ngebom orang Islam. Orang Islam. Memang Ibrahim Nurdin Top masa kalau Galingging Gultom Hutajulu baru. Enggak, masalahnya itu kan kita juga nggak tahu ya, itu emang ada yang barangkali sumber dananya itu nggak ada politik antar negara juga kan, kita juga belum tentu kan, belum tahu kan. Polisi sendiri kan belum tahu itu, belum ya, sumber dananya itu dari mana itu. Mungkin kan aja sumber dananya dari Yahudi, tapi pelaku tetap berdosa. Yang pelaku. Saya dikasih duit sama orang Cina, disuruh berzina sama Amoy. Berdosa nggak saya? Tuh, tapi sumber dananya harus diselidiki dulu. Nggak peduli lah, pokoknya yang zina ente kan. Oh, gitu Pak. Walaupun duitnya itu dari Yahudi, dari planet Mars, dari robot, tapi yang bunuh siapa? Imam Samudra, Amrozi, ya orang Islam juga. Ya harus kita akui, di Indonesia ini terorisnya banyak orang Islam, harus diakui. Nggak bisa kita, tapi di Amerika terorisnya banyak orang Kristen. Apalagi di Inggris, Irlandia Utara, Katolik.
Saya dijumpai sama orang pendeta. Waktu di Amerika dia bilang gini, I have gone to your country Indonesia. Oh, that is good. Saya sudah ke negerimu Indonesia. Wah, bagus, saya bilang. Saya lihat katanya, 80% bandit yang ada di penjara-penjara Indonesia itu orang-orang Islam semuanya. Saya bilang, betul? Sahih itu betul? Right, it is right. What do you think about your religion? Apa agama kau? Kau bilang bagus. 80% bandit. Aku juga udah ke Amerika, aku bilang. Di Amerika 9% banditnya Kristen. What do you know? Dia pun goblok. Wong di Amerika ya yang paling banyak banditnya orang Kristen. Kalau di Indonesia yang paling banyak banditnya orang Islam. Wajar-wajar aja, Bung, ya kan? Yang lain, Pak Anton, silakan Pak Anton. Ustaz itu yang saya hormati, mau menanggapi yang tadi man ngamilan amalan laisa alaihi amruna wa huwa radun. Itu ada di Arba'in Nawawi. Nah, itu sarahnya kebanyakan itu mengartikan perkara. Nah, kalau boleh tahu dari ulama siapa atau buku mana yang mengartikan itu menguasai. Terus kedua, masalah kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Di situ Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. wa kullu dhalalatin. Wa kullu dolalatin finnar. Dolalatin itu diartikan sebagai semua sarana yang mengantarkan ke kesesatan itu bisa ke neraka, tetapi bukan, Rasulullah tidak mengatakan kullu dolin finnar gitu. Nah, itu gimana? Begini, kullu itu nggak artinya semua. Bukan bahasa Arab tuh kullu nggak semua. Coba lihat di surah Al-Anbiya ayat 30. Kullu itu artinya mayoritas. Terkadang diartikan semua. Ar-Rum ayat 30. Apa tadi? Al-Anbiya ayat 30. Kelewatan. Nah, itu dia tuh. Tadi udah lewat. 21 ya. Ayat 30. Itu kok hilang itu, kok salah ini. Kullu shay'in hayyin minal ma' itu. Waja'alna kok jadi salah ayatnya. Waja'alna kullu shay'in hayyin kullu shay'in hayyin minal ma'. Kok jadi hayyin shay'in kullal ma'i mina. Aduh. Itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, ya kan? Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kullu itu tidak diartikan seluruhnya. Nabi Adam dijadikan dari air apa dari tanah? Dari tanah. Jin dijadikan dari tanah, dari air atau dari api? Malaikat dijadikan dari air atau dari nur? Kalau begitu kullu nggak artinya semua, tapi mayoritas. Satu. Kedua, hadis tadi kullu bid'atin dolalah. Sebagian besar bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Tak ada dibilang Nabi wa kullu bid'atin finnar. Seluruh bid'ah masuk neraka, enggak. Yang masuk neraka adalah yang kullu dolalatin. Betul enggak? Kullu dolalatin finnar. Sebagian besar yang sesat masuk neraka. Tidak dikatakan kullu bid'atin finnar. Paham enggak?
Nggak ada dibilang yang bid'ah itu masuk neraka. Yang masuk neraka adalah yang sesat, bukan yang bid'ah. Coba baca hadis itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Yang masuk neraka dolalatin atau bid'atin? Dolalatin. Makanya ngaji betul-betul lah. Jangan kalian baca terjemahan. Aduh, terjemahan yang ngajar Bejo bin Udin lagi. Nyalahkan pula, yang disalahkan tuh imam-imam, sahabat-sahabat. Coba. Sahabat-sahabat. Itu yang mengatakan tadi, itu hadisnya riwayat Imam Bukhari yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, itu yang mengatakan adalah hadis Bukhari. Anda boleh lihat hadis itu dalam Syarah Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dijelaskan itu. Bagaimana arti ala itu. Terus yang lain. Silakan. Kenyataannya saudara-saudara, Nabi melihat perbuatan sahabat yang Nabi nggak suruh, nggak dibilang Nabi masuk neraka. Itu hadis Bukhari yang wirid kulhu itu, nggak dibilang Nabi sesungguhnya kullu bid'atin dolalah. Nggak ada dibilang Nabi, tapi demi Allah yang menguasai nyawaku, saudaramu baca kulhu tadi malam 1 kali, sepertiga itu kan membuktikan tidak semua bid'ah itu sesat. Silakan, yang lain. Nabi SAW waktu wafat dikapani dengan jubah. Betul? Ada yang tahu? Pernah baca sejarah Nabi? Nabi dikapani dengan jubah. Sekarang kita dikapani dengan jubah atau dengan kuncung? Bid'ah. Masuk neraka. Nggak bisa semua yang tidak dibuat Nabi masuk neraka. Apalagi yang dibuat itu baik. Misalnya wirid Yasin. Malam Jumat kumpul baca Quran, baca Yasin, masuk neraka. Kan gila itu. Ngapain kamu? Baca Yasin? Tidak ada hadisnya. Sesungguhnya, kata Abdullah Qiyam, sesungguhnya hadis tentang Yasin itu semuanya dhaif dan palsu. Saya bilang, enggak. Ada yang hasan, ada yang sahih. Apa itu? Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca Quran 1 huruf dapat pahala 1 hasanah, 1 hasanah dibayar 10 pahala. Nah itu hadis Tirmizi hasan. Oh itu kan baca Quran Pak, bukan baca Yasin. Loh. Emang Yasin itu lagu Cicarowo? Bagaimana cara orang ini memahamkan hadis coba? Kecuali malam Jumat kumpul nyanyi tak gendong kemana-mana, nah, itu lain. Yang lucunya yang nyanyi tak gendong kemana-mana nggak masuk neraka karena tidak bid'ah. Yang baca Yasin bid'ah masuk. Wah ini nerakanya lebih ngeri lagi nih. Kalau gitu lebih baik kita malam Jumat kumpul nyanyi-nyanyi tak gendong daripada wirid ya Yasin. Ayo yang lain. Maaf Ustadz, pertanyaan saya nggak ada kaitannya dengan tema hari ini. Yang ingin saya tanyakan, adakah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukum-hukum orang yang nonton film porno? Guru ngaji saya bilang, untuk cowok katanya hukumnya sama dengan memperkosa gadis yang ada di film itu. Kemudian untuk yang istrinya hukumnya gimana? Terima kasih. Di Quran sih nggak ada dibilang siapa nonton film porno, nggak ada. Tapi ada di Quran, wahai wanita yang beriman, wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah matamu. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, di situ dikatakan menundukkan pandangan, maksudnya jangan melihat aurat orang. Di situ.
Hendaklah mereka menahan pandangan matanya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian lebih suci bagi mereka. Jadi maksudnya menundukkan pandangan, jangan lihat aurat orang. Nah, kalau dia nonton film porno, terus dia terangsang, dia lakukan hubungan seksual sama istrinya, tapi karena istrinya mukanya kayak bemo, dibayangkannya lah muka pemain film porno yang cakep itu, maka dia sebetulnya berdosa dan berzina dihitung di sisi Allah SWT. Berzina dia. Sebaliknya kalau kita masuk kamar istri kita lagi mati lampu, terus kita naik tempat tidur, kita lihat ada perempuan tidur, ya itu kamar istri kita, ini pasti istri kita. Terus kita peluk, dia diam saja. Terus kita campuri, dia tidur, diam saja. Udah siap, hidup lampu ternyata mertua. Kita tidak berdosa, mertuanya yang berdosa. Udah. Gitu ya. Jadi menonton film porno itu haram karena melihat aurat orang yang bukan mahramnya. Saya heran kok ada sih penggemarnya film porno itu. Bahasanya cuma dua, Kalau Ustaz tahu ya. Ya lain. Ada yang lain? Silakan Pak. Ustadz, yang berangkat haji kan udah pasti divaksin meningitis untuk yang tahun sekarang. MUI bagaimana fatwanya? Saya terakhir belum dengar lagi. Haram. Bagi yang naik haji pertama, darurat. Berlaku hukum darurat karena dua yang wajib ketemu. Yang wajib dengan haram kalau ketemu dalam satu saat, maka yang haram didulukan, yang wajib yang haram digugurkan. Jadi boleh suntik meningitis bagi yang haji pertama. Tapi haji kedua atau yang umroh tidak boleh, tetap haram hukumnya. Karena haji pertama itu wajib, sedangkan haji kedua sunat. Orang yang haji kedua disuntik meningitis haram, berdosa. Orang yang umroh disuntik meningitis haram, karena umroh tidak wajib. Itu keputusan MUI sudah keluar. Tapi tahun depan pemerintah Republik Indonesia berjanji akan membuatkan meningitis yang halal. Masalahnya begini, saya nggak yakin juga. Sebab meningitis yang haram itu harganya 180.000 sekali suntik. Paling-paling itu vaksin harganya sekali suntik 10.000. Berarti pemerintah oknumnya itu untung 187.000 per suntik dari 210.000 orang. Berapa nolnya itu nggak tahu, hitung sendiri aja. Saya nggak yakin. Yang kedua yang saya sesali, Saudi Arabia tetap ngotot mengeluarkan wajib disuntik meningitis. Walaupun sudah jelas kita panggil kemari dan kita sudah buktikan, dan Glaxo sudah ngaku bahwa meningitis dari babi. Sekarang coba kalikan 150.000 saja kali 6 juta jemaah haji. Berapa pemerintah Saudi dapat duit dari Glaxo ini? 9 miliar. Yang lain. Habis satu lagi terakhir. Silakan. Terakhir. Itu surah Al-Anbiya 31 salah ya Qur'annya ya. Betulin ya. Yang ditampilkan situ salah. Kok bisa loncat-loncat begitu tuh? Itu tabnya yang belum dirubah. Oh Ustaz. iya. Ada lagi silakan. Masih ada waktu 5 menit. Ya silakan Pak Anton sudah, saya kira Pak Abu aja dulu ya. Silakan Pak Abu. Ya. Tadi saya dengar masalah istilah Salafi dan Wahabi. Pengertiannya sendiri, Ustadz memperkirakan, saya dalam pikiran saya istilah Salafi itu dengan Wahabi itu sepertinya salah gitu Ustadz. Padahal dalam ceramah Ustadz yang terdahulu, Salafi itu ulama-ulama terdahulu gitu Ustadz. Salaf. Ulama-ulama terdahulu, ulama salaf. Kalau salafi, satu aliran yang mengaku mengikut ulama dulu dan mengikut sahabat. Betul. Padahal sebetulnya dia tidak ikut sahabat dan tidak ikut ulama dulu. Buktinya, sahabat azan Jumat 2 kali, dia sekali.
Sahabat wirid kulhu, dia bilang wirid kulhu masuk neraka. Sahabat talqin mayat, dia bilang talqin mayat haram. Sahabat ziarah kubur, Nabi ziarah kubur, dia bilang ziarah kubur syirik. Sahabat bikin kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar di Masjid Nabawi, dia bilang masjid yang ada kuburannya syirik, sholat di situ. Apakah salafi itu pengikut sahabat dan ulama salaf? Jawabnya tidak. Mereka mengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-18, 19 di Saudi Arabia. Yang di Indonesia Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawan. Jelas Pak Bu ya? Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kami kira cukup untuk diskusinya. Semoga apa yang kita dapat hari ini, sore hari ini, bisa menambah motivasi dan ilmu kita untuk semakin bagus dan istiqomah dalam beribadah. Demikian, mari kita sama-sama tutup taklim kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada para jamaah sampah-sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah. Sekali lagi kepada jamaah, mohon snack-snacknya yang sudah habis untuk dibuang ke tempat sampah masing-masing.